Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Kitab Matan Jarumiyah. Halaman berapa, Dek? Halaman 21. Enggak? Kemarin amel-amel yang masuk kepada mubtada khobar ada 3 apa aja? Kana teman-temannya, inna dan teman-temannya, dhanna dan teman-temannya. Kana dan teman-temannya apa tugasnya kana kemarin? Rafa isim, nasab khabar, rafa mubtada, nasab khabar. Kemudian inna sebaliknya kan? Nasab isim, rafa khabar. Sekarang dhanna. Perhatikan halaman 23. Ini penting banget. 23, Pak. Wa ammad qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa amma dhanantu wa akhawatuha. Adapun bermula dhanantu dan teman-temannya dhanantu. Fa innaha, maka sesungguhnya dhanantu itu tansibul mubtada, menasabkan ia akan mubtada, wal khobara dan akan khobar, ala annahuma, atas bahwa sungguh keduanya kembali ke mubtada dan khobar. Atas bahwa sungguh keduanya mubtada dan khobar itu maf'ulani. Enggak, itu harus ada waw itu, ketinggalan. Itu 2 maf'ul laha baginya dhanantu. Ya, sekali lagi. Wa amma dhanantu, adapun bermula dhanantu, wa akhawatuha dan teman-temannya dhanantu, fa innaha, maka sesungguhnya dhanantu itu tansibu, menasabkan oleh dhanantu akan mubtada dan akan khobar, ala annahuma, kepada bahwa sungguh keduanya mubtada dan khobar itu maf'ulani, 2 maf'ul laha baginya dhanantu. Dhanantu asalnya dhanna, sama kayak farra, bukan farra, madda ya muddu, mudha'af, dhanna ya dunnu. Cuma ini fi'il madhi udah ada fa'ilnya ini. Dhanna, dhanantu, dhananna. Dhanna mengira, dhanantu aku mengira. Beliau pengen bilang di sini dhanna. Dhanna tugasnya merafa'kan fa'il. Dhanna tugasnya merafa'kan fa'il. Kemudian menasabkan mubtada, menasabkan khobar. Mubtada yang nasab, khobar yang nasab, jadi 2 maf'ul untuk dhanna. Bahasa lebih mudah lagi, dhanna tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan 2 maf'ul. 2 maf'ul itu asalnya 1 mubtada, 1 khobar. Contoh. Zaidun mujtahidun. Apa artinya? Si Zaid itu seorang yang rajin. Zaidun mujtahidun. Enggak? Kita tambah dhanna. Dhanantu Zaidan mujtahidan. Aku mengira akan si Zaid akan yang rajin. 2 kali akan. 2 kali akan boleh. Maf'ul kedua kan itu juga boleh biar mudah. Dhanantu Zaidan mujtahidan. Aku mengira akan si Zaid itu orang yang rajin. Boleh, penting paham. Jadi asalnya Zaidun mujtahidun. Ada fi dhanna merafa'kan fa'il baru menasabkan 2 maf'ul. Maf'ul itu asalnya mubtada 1 khobar sah. Jadi dhanna fa'ilnya enggak harus tuh. Dhanna Khalidun. Dhanna Khalidun Zaidan mujtahidan. Mengira oleh si Khalid akan si Zaid seorang yang rajin. Boleh. Paham kan? Yang penting dhanna harus ada fa'ilnya, kemudian menasabkan 2 maf'ul. 2 maf'ul itu asalnya mubtada 1 khobar 1. Dhanna fi'il madhi. Dhanna bersama tasrifnya. Dhanna yadunnu. Fi'il mudhari' juga sama. Kalau fi'il mudhari' dari dhanna nanti dan teman-temannya merafa'kan fa'il, menasabkan 2 maf'ul. Masdar juga sama. Sim fa'il dari dhanna juga sama. Nah, pokoknya dhanna bersama tasrifnya merafa'kan fa'il, menasabkan 2 maf'ul. Nah, itu maksudnya ala annahuma, kepada bahwa sungguh keduanya mubtada dan khobar tadi itu jadi 2 maf'ul si dhanna. Dah. Wahiyah, dan dianya dhanna dan teman-temannya. Dia banyak teman-temannya. Dianya dhanna dan teman-temannya itu dhanantu.
Dhanantu aku mengira, artinya aku mengira. Hasibtu aku mengira juga, aku mengira, aku menduga. Khiltu sama, aku mengira, aku menduga. Za'amtu aku mendakwa, mengira juga. Aku mengklaim. Mengklaim kan belum tentu benar juga kan? Nah, za'amtu aku menduga sama. Dah, perhatikan. Dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, empat-empatnya sama maknanya. Namanya fi'il syok. Fi'il syok. Dia menunjukkan kepada ragu. Dhanantu aku mengira. Namanya perkiraan bisa benar, bisa deh. Nah, cuma kemungkinan besar benar ini. Nah, itu. Namanya fi'il dhan. Paham? Empat-empatnya kan? Dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Dia namanya fi'il syok. Fi'il syok. Cuma syoknya lebih kuat dia. Fi'il dhan namanya. Tugasnya merafakkan fa'il, menasabkan dua maf'ul. Dua maf'ul itu asalnya mubtada dan khobar. Ya. Kemudian depan lagi. Wa ra'aitu, aku melihat. Aku melihat. Ra'a asalnya, ra'a. Ra'aitu aku melihat. Alimtu aku mengetahui. Wajadtu aku mendapatkan. Ra'aitu asalnya ra'a, alimtu asalnya alima, wajadtu asalnya wajada. Ra'aitu aku melihat, alimtu aku mengetahui, wajadtu aku mendapatkan. Manjada wajada kan? Nah, ini namanya fi'il yakin. Namanya kita lihat kan yakin. Kita mendapati kan yakin. Nah, dia sama merafakkan fa'il menasab kedua maf'ul. Fi'il madhi juga, fi'il mudhari' juga sama. Contohnya begini. Ra'a, contoh dulu. As-sidqu munjin. As-sidqu munjin. Nah, najah yanji. Najah yanji. Anja yunji. Munjin. Nah, jujur itu jangan itu contohnya. Itu apa namanya? Mu'tal, nggak kelihatan nasabnya. Yang kelihatan maksudnya. Ini. As-sidqu mahmudun. Jujur itu terpuji. As-sidqu mahmudun. Jujur itu terpuji. Kita tambah ra'aitu. Ra'aitu sidqa mahmudan. Aku melihat. Mana aku melihat di sini aku meyakini. Aku meyakini akan kejujuran itu akan yang terpuji. Ya, dia ra'a merafa'kan fa'il menasabkan mah. Oh. Nah. Atau Zaidun shadiqun. Si Zaid itu seorang yang jujur. Ra'aitu Zaidan shadiqan sama. Aku melihat akan si Zaid seorang yang jujur. Nah, itu sama. Rafa' fa'il menasabkan dua maf'ul. Alim itu juga sama. Ya. Asalnya mubtada khabar tetap ada dia. Al-kizbu mamkutun. Al-kizbu mamkutun. Bohong itu terkutuk. Kita jadikan dia dua maf'ul. Alimtul kadhiba mamkutan. Aku tahu bohong itu terkutuk. Ya, rafa' fa'il nasabkan dua maf'ul. Dah. Wa wajadtu. Dah. Wattakhadtu. Nah, wattakhadtu. Takhadtu aku mengambil. Aku mengambil. Ittakhadtu Zaidan sadiqan. Aku menjadikan akan si Zaid sebagai teman. Boleh. Ittakhadtu Zaidan sadiqi. Aku menjadikan si Zaid sebagai temanku. Rafa'kan fa'il menasabkan maf'ul. Cuma di sini beliau singkat. Langsung fa'ilnya tu. Padahal fa'il nggak mesti tu. Yang penting ada fa'ilnya. Cuma di sini contoh fa'il dhomer. Nah. Jarumiyah bab dhanna. Oke. Dah. Wattakhadtu, aku mengambil, aku menjadikan. Wa ja'altu, sama, aku menjadikan. Ya, semuanya merafakkan fa'il, menasabkan wa maf'ul. Sami itu aku mendengar. Sami itu aku mendengar. Sami itu Rasulullah yaqulu. Aku mendengar akan Rasulullah berkata iya, kan gitu. Asalnya Ar-Rasul yaqulu, bermula Rasul itu berkata iya. Jadi mubtada jadi maf'ul pertama, khobar jadi maf'ul kedua. Ya. Takulu contohnya. Takulu contohnya. Dhanantu Zaidan muntalikan. Dhanantu aku mengira akan si Zaid itu yang pergi. Nah itu.
Cara i'rabnya dhanantu fi'il syak. Tugasnya merafakkan fa'il, menasabkan dua maf'ul. Tu dhamir muttasil. Mabni atas dom. Pada harafa apa? Zaidan maf'ul pertama. Mansub dan nasab fathah. Muntalikan maf'ul kedua. Mansub juga dan nasab fathah. Nah, itu. Dhanantu Zaidan muntalikan. Asalnya Zaidun muntalikun. Si Zaid itu seorang yang pergi kan? Mubtada khobar. Wa khiltul hilala laihan. Aku mengira al-hilala akan anak bulan itu, hilal bulan sabit. Khiltul hilala. Aku mengira akan bulan sabit, laihan itu yang muncul. Jadi kodenya maf'ul kedua bagi dhanna dan teman-temannya itu aja biar enak. Karena asalnya khobar kan. Jangan akan kayak lucu itu kan. Aku mengira akan bulan sabit akan yang muncul, kepanjangan ya. Khiltu aku mengira al-hilala bulan sabit itu yang muncul atau tampak. Itu aja. Enggak apa-apa. Yang penting kita paham kan? Ketemu khiltu maf'ulnya dua. Nah, khiltu fi'il dan fa'il. Itu fa'ilnya. Mabni di atas dhammah pada marafa. Al-hilala maf'ul pertama mansub dan nasab fathah. Laihan maf'ul kedua mansub dan nasab fathah. Wa ma asbaha dzalik dan sesuatu yang menyerupai akan demikian. Nah, contoh-contoh lain yang banyak banget. Nanti kita ngaji kita apa zaman dulu udah dibeli nahul wadih. Soalnya banyak contohnya. Ada pertanyaan? Belum kita lanjutkan. Nah itu. Itulah yang namanya amel nawasih. Apa arti nawasih? Abang nggak ikut kemarin. Apa arti nawasih, Bang? Nah, makanya jangan ketinggalan. Sekali libur udah rugi banget. Amel nawasih, amel perusak. Apanya yang dia rusak? Tatanan mubtada khobar. Mubtada khobar tadinya mubtada marfu, khobar marfu. Begitu ada kana dah terjadi perubahan. Rafa mubtada, nasab khobar kah? Mubtada berubah jadi isim. Nah itu. Inna juga mestinya Zaidun kaimun jadi inna Zaidan kaimun. Nasab isim rafa khabar. Begitu juga dhanna merubah mubtada jadi nasab, merubah khobar jadi nasab. Disebut dia amel nawasih. Perusak susunan mubtada dan khobar. Udah. Udah anggap paham. Lanjut. Langsung. Bergerak cepat ke khatam-khatam. Babun na'ti. Ini adalah bab na'at. Ya, babun na'ti. Bab na'at. Babu khabar mubtadanya mahdhuf takdirnya hadza. Hadza babun na'ti. Boleh. Atau baban na'ti. Ikra'u baban na'ti. Baca olehmu akan bab na'at. Boleh. Jadi maf'ul. Na'at artinya sifat. Sifat. Na'at kata sifat. Dah. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. Bermula na'at itu yang mengikuti bagi man'ut. Bermula na'at itu yang mengikuti bagi man'ut fi raf'ihi pada rafa'nya man'ut. Wa nasbihi dan nasabnya man'ut. Wa khafdihi dan khafadnya man'ut. Wa ta'rifihi dan ma'rifahnya man'ut. Wa tangkirihi dan nakirahnya man'ut. Nah itu gampang banget. Jadi na'at kata sifat. Jadi kalau kita sebut sifat boleh. Sifat ngikuti mausuf. Mausuf yang disifati kan? Atau na'at ngikuti man'ut. Ya, sifat. Sifat ngikuti mausuf. Kalau mausufnya atau man'utnya rafa, na'atnya kita rafa. Nah, contoh langsung. Ja'a Zaidun. Datanglah si Zaid. Kan si Zaid tuh. Zaid punya sifat misalkan. Apa sifatnya? Contohnya. Panjang, pendek, ganteng, jelek, apa aja boleh kah? Ja'a Zaidun al-fadilu. Yang lebih. Karena Zaidun al-fadilu. Na'at kepada marfu kah? Kalau mansub, ra'aitu Zaidan al-fadilah. Marartu bi Zaidin al-fadili. Itulah na'at. Nah, na'at ngikut ngikut di rafa, di nasab, di khafat. Tambah lagi kalau ma'rifah sama-sama ma'rifah. Zaidan tadi ma'rifah isim alam. Zaidan ma'rifah isim alam. Al-fadilah ma'rifah dengan apa? Alif lam. Nah, itu sama-sama ma'rifah. Atau nakirah sama-sama nakirah. Ra'aitu ghulaman solihan. Misal. Aku melihat akan seorang bocah yang soleh. Ya kan? Ghulaman, nakirah, solihan juga nakirah. Nah.
Jadi berarti kita harus tahu isim ma'rifah apakah? Baru bisa belajar bab na'at harus tahu isim ma'rifah. Isim ma'rifah ada berapa, Dek? Isim ma'rifah ada piro? Isim ma'rifah, Kakak, isim ma'rifah. Ini ketahuan kalau nggak pernah ngulang. Apa aja? Apa aja? Sebutkan. Isim ma'rifah apa dia ma'rifah? Apa arti ma'rifah? Maju. Apa arti ma'rifah? Ma'rifah kenal. Isim yang kita kenal. Kalau disebut maknanya kita paham. Isim domer. Saya. Masa kita nggak kenal diri sendiri? Saya, kamu, dia kan? Ana, anta, huwa kan? Isim domer. Siapa lagi? Apa lagi, Bang? Isim domer, isim ma'rifah. Isim malam. Zaidun, Muhammadun kan? Nah, terus? Isim mausul. Alladzi, aladzani, aladzina. Isim isyarah. Isim syarat. Isim fi'il. Enggak, itu isim mabni, udah kebalik-balik. Isim mausul, isim dhamer, isim alam, isim mausul, isim isyarah. Isim yang ada alif lam. Kemudian isim mudhaf kepada salah satu 5 isim itu. Yang dimudhaf kan? Digabungkan. Kitabi, kitabku. Kitabu Zaidin, kitab si Zaid kan? Idhofah kepada isim alam, ma'rifah. Dah. Nanti ada di depan. Dah. Yang penting na'at dia ngikuti man'ut. Pada rafa' man'ut, pada nasab man'ut, khafat dan ma'rifah man'ut. Pada jazam nggak ada. Ya. Dah. Contohnya, taqulu engkau berkata, qama Zaidun al-aqilu. Berdirilah si Zaid. Si Zaid yang mana? Yang berakal, yang pintar. Mana berakal, yang pintar. Qama fi'il di mabni di atas Zaidun fa'il qama. Fa'il tanda rafa' dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad, isim mufrad. Zaidun ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah dengan apa? Isim alam, nama orang kan? Nah, udah sekarang kita lihat naatnya al-aqilu, naat kepada Zaidun, sifat si Zaid kan? Berdirilah si Zaid. Si Zaid yang mana? Yang berakal. Nah, ini akal namanya naat. Naat satu tabe. Akilu ngikut dia tabe. Ada tabe kan ngikut. Ngikut man'un. Akilu naat, Zaidun man'un. Akilu kita ikutkan kepada Zaidun. Dah. Karena Zaidun marfu, akilu juga kita rafa'kan. Nah, cuma tanda rafa'nya sama-sama dhammah. Zaidun ma'rifah. Akilu juga ma'rifah dengan alif lam. Sama-sama mufrad lagi. Zaidun mufrad. Akilu juga mufrad. Zaidun mudzakkar muannas. Zaidun mudzakkar, akilu juga mudzakkar. Kalau Hindun berarti qamat Hindun al-aqilatu. Paham enggak? Nah, itu gampang banget. Nah, itu. Qama Zaidun al-aqilu. Nah, itu cara na'at. Pertanyaannya, Zaidun siapa yang merafa'kan Zaidun? Qama. Al-aqilu siapa yang merafa'kan al-aqilu? Enggak, sama koma juga. Nah, koma merafa'kan fa'il. Zaidun fa'ilnya. Sekarang fa'il di sini kita naatkan dengan akilu. Akilu naat kepada Zaidun. Naat ikut man'un. Jadi yang merafa'kan naat sekaligus sama dengan yang merafa'kan man'utnya. Jadi yang merafa'kan akilu berarti yang merafa'kan Zaidun, yaitu koma. Kalau nasab juga sama. Yang menasabkan naat yaitu amel yang menasabkan man'utnya. Ra'aitu Zaidan al-aqilah. Yang menasabkan Zaidan ra'aitu. Berarti yang menasabkan aqilah juga ra'aitu. Nah, karena na'at sifatnya ngikut saja. Paham ya? Nah. Ra'aitu Zaidan al-aqilah. Aku telah melihat akan si Zaid akan yang berakal. Bukan. Ini bukan ra'aitu tadi di bawah. Nah, ini bukan, kalau teliti. Ada ra'aitu tadi kan merafa'kan fa'il, menasabkan dua ra'aitu di sini menasabkan satu maf'ul. Jadi ra'a yang merafa'kan fa'il menasabkan dua maf'ul bermakna yakin. Ra'aitu bermakna aku yakin. Kalau ra'a bermakna aku lihat dengan mata, maf'ulnya satu. Ra'aitu Zaidan, aku telah melihat akan si Zaid al-aqilah yang berakal udah. Ra'aitu fi'il dan fa'il, Zaidan maf'ul bih. Mansub tanda nasab fathah, al-aqilah na'a kepada Zaidan. Na'a kepada mansub tanda nasab fathah. Perhatikan, Zaidan ma'rifah. Isim malam. Aqilah juga ma'rifah dengan alif lam. Sama-sama nasab, sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar.
Marartu bi Zaidin al-Aqili. Aku bertemu dengan si Zaid. Zaid yang mana? Zaid yang berakal. Dah sama Arabnya. Apa pertanyaannya? Masya Allah. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Coba nanya bang. Panas. 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 Mm-mm. Orang dingin. Nah, itu di Quran banyak banget naan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Rahimi. Satu man'ut boleh banyak naat. Satu man'ut boleh banyak naat. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin. Nah, sampai 99. Semuanya kita naat kepada Allah boleh. Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, Allah yang Malik. Jadi naat datang ke pertama ke man'ut. Nggak boleh kita naat kepada naat. Paham kan? Allahur Rahmanur Rahimu. Allahur Rahmanur Rahmanun naat kepada Allahu. Ar-Rahimu nggak boleh naat kepada Ar-Rahman. Naat kepada nggak boleh naat kepada naat. Naat kepada naat nggak boleh. Nah, itu namanya. Satu man'ut boleh banyak naat. Satu man'ut boleh banyak naat. Ya namanya sifat. Satu orang kan boleh sifatnya banyak kan? Bang Ajul yang baik, yang rajin, yang ngantuk, yang apa lagi misalkan. Yang nah itu pokoknya boleh. Pokoknya satu. Nah, dah. Ini penting. Ya, lanjut. Wal ma'rifatu. Ini penting banget ya. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Bermula isim ma'rifah itu ada 5 macam. Isim ma'rifah itu ada 5 macam. Isim ma'rifah itu gini, orang Arab namanya orang Arab nih. Kalau kita menyebut isim tersebut, kita langsung mengerti maksudnya apa. Atau kita tahu sosoknya apa. Itu namanya isim ma'rifah. Ya. Wal ma'rifatu khamsatu asya. Bermula isim ma'rifah itu ada 5 macam. Yang pertama al-ismul mudmaru. Isim mudmar. Isim domer, kata ganti. Kata ganti kita mesti tahu nih. Contoh nahu ana, saya. Masa kita nggak kenal diri sendiri kan? Ma'rifah namanya. Anta, isim ma'rifah tuh, isim domer. Huwa juga ma'rifah. Semua isim domer itu ma'rifah. Nah, cuma isim domer yang paling ma'rifah, isim domer dibagi 3 kak. Isim domer dibagi 3. Yang pertama mutakalim, ana, nahnu, itu paling ma'rifah. Karena kita diri sendiri kan. Yang kedua mukhatab, anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, itu ma'rifah tingkat kedua. Tingkat ketiga gaib, huwa, huma, hum, hiya, huma, hum. Nah, itu. Isim ma'rifah yang pertama isim domer. Ya. Tapi isim domer jarang jadi man'ut dia. Nggak ada penggunaan kayaknya jadi man'ut. Karena dia udah terang banget ya. Saya yang. Bisa nggak? Ana hadza, saya yang ini. Boleh aja ya? Boleh. Lupa ya, tahu. Isim domer boleh nggak ya? Dinaatkan. Kalau dia jadi naat pasti nggak boleh. Nggak boleh isim dhamir jadi naat. Tapi kalau jadi man'ut ada kemungkinan boleh. Ya kan? Ha anaza ada dalam syair. Laisal fata mayyakulu huwa abi. Bukanlah pemuda orang yang berkata dia bapakku. Kan gitu? Walakinnal fata mayyakulu anaza. Anaza kan? Bukan itu habar. Tetapi pemuda orang yang berkata inilah saya yang malas-malasan misal. Nah, tapi nggak boleh berbangga dengan malas-malasan. Dah. Isim ma'rifah ada 5. Pertama isim mudmar. Contohnya ana, anta. Wal ismul alamu dan isim yang alam, isim alam. Isim alam maknanya begini. Nama benda, bukan nama. Ya, nama benda. Nama benda, nama orang boleh, nama jalan boleh, nama tempat boleh, nama apapun, nama resmi. Itu namanya isim alam. Nah, tahu kan? Apa contohnya? Dikun. Apa arti dikun? Ayam. Itu bukan nama itu. Dikun itu isim. Cuma bahasa Arabnya isim. Tapi bukan isim alam. Karena kita sebut ayam, semua ayam mah. So, ini kita punya ayam, kita kasih nama. Si Sendok. Misalkan nama ayam kita Sendok. Kita punya 1 ekor ayam namanya Sendok. Nah, itu Sendoknya namanya alam. Nama khusus. Jadi isim alam itu nama khusus. Nama orang boleh, nama rumah boleh, nama tempat, nama jalan kan?
Itu ma'rifah dia. Pasti kita kenal. Nah, kita punya adik, kasih nama Ahmad. Nah, itu isim alam namanya. Cuma alam untuk orang kan. Punya jalan, jalan durian. Nah, itu isim alam. Itu ma'rifah dia. Bukti ma'rifah kalau tanya GPS tahu. Ya kan? Iya. Tanya, ini jalan saya mau ke jalan Durian 5, pasti tahu dia. Saya mau ke kota Jakarta, langsung nunjuk. Mau ke Bogor, tahu dia kan? Nah, itu isim alam. Bisa nama orang, nama apapun. Yang penting nama khusus. Nah, itu. Nama kota, nama jalan, nama gedung, nama danau kan? Apa aja. Dah, nama sekolah, itu isim alam. Jadi isim alam itu ma'rifah. Pertama isim dhamir, kedua isim alam. Contohnya nahu Zaidin. Zaidin itu berarti isim alam untuk orang. Walaupun ada banyak si Zaidin, nggak apa-apa. Di kampung kita ada 5 orang namanya Zaidin. Tetap ma'rifah. Cuma agak samar-samar dikit. Tapi ketika dia lahir kan setiap orang punya nama khusus kan? Ini Zaid yang ini. Ini Zaid yang no. Nggak apa-apa ketukar seperti itu. Tetap dianggap ma'rifah. Wa Makkata dan Makkata, nama tempat. Nah, contoh. Ma'rifah dia. Buktinya kalau kita nanya sama orang, Mekah di mana? Tahu kan? Tahu orang. Pokoknya pernah dengar gitu. Dah. Wal ismul mubhamu dan isim yang mubham. Isim mubham maknanya begini. Gimana cara menjelaskannya? Isim mubham, mubham artinya tidak jelas. Pada dasarnya arti mubham tidak jelas. Perhatikan deh. Isim ma'rifah yang ketiga yaitu isim mubham. Isim mubham yang dimaksud di sini 2. Isim isyarah dan isim mausul. Isim isyarah dan isim mausul. Jadi gini. Isim isyarah disebut mubham kenapa? Ini. Hadza apa artinya? Ini. Ini belum jelas kalau nggak ditunjuk. Ini yang mana? Nah, kan gitu. Oh, ini meja. Nah, jadi isim isyarah disebut isim mubham. Dia baru jelas harus ada musyaru ilaihnya. Harus ada yang ditunjuk yang mana. Nah, itu. Atau gampang aja begini. Isim ma'rifah yang ketiga namanya isim mubham. Dalam isim mubham masuk 2. Isim isyarah dan isim mausul. Nah, ini ma'rifah dia. Boleh jadi na'at nanti. Haza, hazihi kah? Allazi, allazani, allazina. Itu. Nah, nanti kita pelajari lagi. Dah. Isim alam, isim dhamir, isim alam, isim mubham. Nahu, haza, dan hazihi kah? Nah, itu isim ma'rifah. Haula'i. Hadza untuk satu mudzakkar, hadhihi satu muannas, haula'i jamak mudzakkar, jamak muannas. Boleh dua-duanya. Dah. Wal ismul ladzi fihi alif wal lam dan alif dan isim yang fihi yang padanya isim itu ada alif dan lam. Jadi isim kalau ditambah alif dan lam orang Arab udah tahu tuh. Contoh misalkan ar-rajul, nah, laki-laki. Itu bukan sembarang laki-laki, laki-laki yang saya udah tahu. Nah, laki-laki yang itu, nah, itu kan? Nah. Misal contoh, adik tadi sholat maghrib di mana? Adik jawab di masjid, pakai alif lam tuh, fil masjid, ya kan? Aina tusallil isya, di mana anda sholat isya tadi? Fil masjid, pakai alif lam. Berarti pendengar itu biasanya udah paham, oh di masjid, masjid bumi alam hijau, nah itu ma'rifah. Jadi isim yang ada alif lam mesti kita paham. Ya, harus tahu. Kalau rajulun beda, rajulun seorang laki-laki. Laki-laki yang mana nggak dikenal. Bisa siapa aja, bisa si Zaid, bisa si Umar, bisa si Bakar. Pokoknya setiap ya yang berjenis kelamin laki-laki yang ada di dunia sah kita sebut rajul. Tapi kalau pakai alif lam itu satu orang yang sudah kita kenal. Wal ghulam juga sama. Nahur rajuli wal ghulami. Ghulami artinya budak. Kita artikan budak aja. Nah, dah paham kan? Kalau ada alif lam berarti ma'rifah. Kita udah tahu. Mau ke mana? Ilal bait. Nah, mau ke rumah. Jadi pendengar udah paham itu. Oh, yang dimaksud rumah dia sendiri. Nah, kan? Ilal bait. Nggak perlu ila baiti, kepada rumahku. Boleh juga kita idhafahkan kepada dhamir ya. Nah, tapi tanpa kita idhafah pun pakai alif lam kita udah paham. Ilal bait, ke rumah. Nanti orang udah paham ke rumah saya sendiri. Atau bisa juga ke rumah orang lain kan? Tapi dia udah tahu rumah siapa yang kita maksud. Ngerti? Nah, jadi kalau ada alif lam itu ma'rifah. Ya, dah. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Dan mama, isim-isim udhifa yang dimudhafkan akan dianya isim ila wahidin kepada satu min hadhil arba'ah kepada ini 4. Kepada ini 4 tadi. Di sini hitungannya 4, isim dhamir, isim alam, isim mubham,
Apa lagi? Isim ada alif lam. Isim ada alif lam. Udah berat banget kepala ya, nggak tahu. Isim dhamir, isim alam, isim mubham, isim yang ada alif lam. Kita ambil isim lain, kita jadikan mudhaf. Kita gabung dengan salah satu dari 4 isim ini, ma'rifah juga. Sama. Contoh, ana. Apa arti ana? Saya, isim dhamir, ma'rifah. Kita mau bilang kitab ana. Cuma bahasa Arab nggak boleh kitab ana. Nggak ada penggunaannya kan? Ana kalau di ujung isim berubah jadi ya. Kitabi. Kan gitu. Kitabi maknanya kitab ana, Dek. Baitun rumah, ana saya, bukan baitu ana. Ya kan? Rumah saya enggak. Baiti, rumahku. Itu baitun yang tadinya nakirah karena mudhaf ilihnya isim dhamir jadi ma'rifah. Nah, itu. Baiti, baituna, baituhu, baituhuma, baituhum, baituha dan seterusnya. Nah, itu mudhaf kepada dhamir. Atau baitu hadza, rumah ini. Nah, atau baitu Zaidin, rumah si Zaid, kan enggak mudhaf kepada isim alam, ma'rifah. Nah, itu. Dah titik dulu. Ada pertanyaan, Nah, itulah belajar ilmu nahwu. Insyaallah kalau kita rajin. Sama kayak orang Arab bisa insyaallah baca Quran Arab. Ya, kita lihat teman-teman kita di TikTok. Nanya boleh, silakan kalau mau bertanya. Masya Allah. Ustaz Syahrul lah. Syahrul 12. Udah lama nggak ngobrol sama Ustaz Syahrul. Nah itu. Tentang nahu ringan-ringan. Nahu matan jerumi. Ada yang pengen nanya apa? Silakan. Yang bisa saya bantu jawab, yang nggak bisa kita lewat. Masya Allah. Nah, itulah dia tentang isim ma'rifah. Jangan naik, jangan. Ini mau selesai. Rupiah Aceh. Nah, itulah dia. Rupiah Aceh. Nah rupiah di Aceh, Masya Allah. Atalun tanyang, buruan tanyang. Tanyang jo. Ni je lah jauh, yang je kat kana. Apa pertanyaannya? Enggak kelihatan. Panan dari lo ngampung di Bayu Aceh Utara. Oh, panen dari ikan orang terkenal. Masya Allah. Ya, lentuan saudara almarhum Tengku Ridwan Bareblang. Abu beliau nana ya abu jeno di Blang Juru na. Sanan Fauzan. Masya Allah. Iya, keren banget. Ya, isim jamak isim. Masya Allah, nyantik dah bah dua ada. Ya, Tengku. Pak tinggal na Tengku wak geng. Masya Allah, merempak syarah. Katri ana longgo kampung. Hana long semua buat di rumah nganek min Hana semua buat tanya hana balik lah. Hana nya hino padat tak. Ya, lon di Bekasi tinggal. Masya Allah, berarti ron tinggal bare. Insya Allah dia tahu bare merempuk. Insya Allah. Jodoh dan Tengku Bos. Ya, lon tuan tinggal di Bekasi hana. Ya, nanti sih kagak. YouTube. Jodoh tak yang mana nah? Siada lalun mandum nyo naurum linggai no pa ya. Tiap mendoa ile kan becut. Insyaallah. Lain-lain wate malam tengah merempak kembali sampai di sini tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Teman semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya.